Nama saya Zulfazakia Faria Anfit, absen 38. Kami akan mempresentasikan unsur kimia golongan 8A. Kita simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab kelimpahan unsur dari ke-6 unsur di golongan 8A. Yang pertama, gas helium. Persentasenya di situ 5,24 kali 10 pangkat min 4. Yang kedua, neon 1,82 kali 10 pangkat min 3, argon 0,934, kripton 1,14 kali 10 pangkat min 4, xenon 8,70 kali 10 pangkat min 6, radon 6 kali 10 pangkat min 14. Kita bisa lihat dari tabel yang ada di situ, kita dapat menyimpulkan bahwa kelimpahan unsur di udara adalah gas yang paling banyak, yaitu argon. Sedangkan unsur gas yang paling sedikit adalah radon yang bersifat radioaktif. Untuk bab yang kedua yaitu sifat fisika. Sifat fisika dari ke-6 gas yang ada pada golongan 8A. Yang pertama adalah helium. Helium di sini akan mulai meleleh pada suhu minus 272,2 derajat Celcius. Sedangkan titik didih dari helium itu sangat rendah, sebesar minus 269 derajat Celcius. Dan karena itulah mengapa sebagian besar berbentuk gas. Pada tekanan atmosfer 1 atau 1 atmosfer dan 0 derajat Celcius, massa jenis dari helium adalah 0,000164 gram cm pangkat min 3. Nah, helium ini merupakan satu-satunya gas yang diketahui memiliki kepadatan kurang dari ini adalah hidrogen. Sifat fisika unsur yang kedua yaitu neon atau biasa dinamakan Me. Yang pertama, fase gas. Yang kedua, kapasitas kalor sebesar 20.786 J per mol K. Yang ketiga, massa jenis 0,9002 gram per L. Yang keempat, titik lebur 24,56 K Kelvin. Yang kelima, titik didihnya 27,07 Kelvin. Yang keenam, konduktivitas termalnya 49,1 mW per mK. Yang ketujuh, struktur kristal kubus berpusat badan. Ketiga, argon atau biasa dinamakan AR. Yang pertama, fase gas dan tidak berwarna, titik lebur 83,80 K, titik didihnya 87,30 K, kapasitas kalornya 20,786 J per mol K, struktur kristal kubus pusat muka, konduktivitas termalnya 17,72 mW per mK. Unsur selanjutnya yaitu kripton atau biasa dinamakan AR. Sifat fisikanya yaitu yang pertama, warna spektrum hijau dan tanda spektral berwarna jingga.
Kapasitas kalor 20,786 J per mol K. Fase gas titik lebur 115,79 K, titik didih 119,93 K. Massa jenisnya 3,749 gram per L. Fisika yang kelima yaitu xenon atau biasa dituliskan Xe. C. Yang pertama fase gas, 2 struktur kristal kubus, kapasitas kalor 20,786 J mol 1K1, massa jenisnya 5,894 gram per L, titik leburnya 161,4 K, titik didihnya 165,03 K. Dan untuk unsur yang terakhir yaitu radon. Yang pertama, gas mulia radioaktif yang tidak berwarna dan tidak berbau. Yang kedua, gas yang paling berat dan berbahaya bagi kesehatan. Rn-222 mempunyai waktu paruh 3,8 hari dan digunakan dalam radioterapi. Yang ketiga, pada suhu dan tekanan ruang, radon tidak berwarna, tetapi apabila didinginkan hingga membeku, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon cair berwarna merah juga. Bab ketiga, sifat kimia. Helium. Helium tidak berwarna merah jingga ketika diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi. Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak beracun, dan hampir inert. Helium deret kimia gas mulia. Tidak bisa diubah bentuknya menjadi benda padat hanya dengan menurunkan suhu. Molekul-molekul gasnya mengembang dengan cepat ketika dipanaskan ke suhu ruangan. Yang kedua, neon. Neon tidak mudah bereaksi atau inert. Tidak berwarna orange kemerahan jika berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Dapat bersenyawa dengan fluor dalam tabung vakum yang melepaskan muatan listrik. Neon menyala oranye kemerahan. Unsur argon diketahui bereaksi dengan HF membentuk senyawa HRF pada suhu 18 K. Berikut sifat kimia argon. 1. Argon larut dalam air 2,5 kali lipat daripada nitrogen. 2. Memiliki kelarutan yang sama dengan oksigen. 3. Merupakan campuran dari 3 isotop. 4. Bukan gas yang mudah terbakar. 5. Molekul argon hanya terdiri dari satu atom argon yaitu Ar. 6. Mudah larut dalam air. Kemudian sifat kimia pada kripton. Kr plus HF2- KrF2 atau kripton fluorida. Berikut sifat kimia kripton. 1. Kripton sebuah gas mulia yang tanpa warna akan berwarna putih jika diletakkan pada medan listrik bertegangan bau dan rasa. 2. Kripton memiliki sifat inert atau tidak reaktif dan stabil. Yang kelima, xenon. Xe plus F2 sama dengan XeF2, xenon fluorida. Berikut sifat kimia xenon. Tidak berwarna biru saat berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Tidak berbau, tidak beracun. Sifat oksidatornya yang sangat kuat. Radon. Rn plus F2 sama dengan RnF atau radon fluorida. Berikut sifat kimia radon. Berasal dari peluruhan panjang unsur radioaktif uranium dan peluruhan langsung radium. Rata-rata 1 bagian radon
terdapat dalam 1 kali 1021 bagian udara. Isotop yang paling stabil adalah radon 22 atau 22Rn dengan paruh 3,826 hari. Memiliki 20 isotop, dikenal hanya 3 diantaranya terjadi di alam. Bab keempat. Proses pembuatan unsur dan senyawa penting. 1. Helium. Pembuatan helium. Helium bisa didapatkan dari hasil disintegrasi 88Rd radium dengan reaksi 88Rd yang awalnya 86Rn plus 2He. Pembuatan neon. Pembuatan neon diperoleh dengan mencairkan udara dan melakukan pemisahan dari gas lain dengan penyulingan bertingkat. Kemudian tekanan dinaikkan sedikit-sedikit sambil menaikkan suhu, maka gas akan tersuling pada titik didihnya. Pembuatan argon. 1. Argon biasanya dihasilkan dari udara cair sebagai produk sampingan dari produksi nitrogen dan oksigen. 2. Reaksi argon AlS plus HF HARF terbentuknya argon hidrofluorida. Senyawa ini dihasilkan oleh fotolisis dan matriks. Air padat dan stabil pada suhu rendah. Kemudian proses pembuatan kripton. 1. Kripton didapat dari hasil destilasi udara cair. Kripton akan ditemukan terpisah dari gas-gas lain. Reaksi kripton. 3. KRS plus 2S KRF 2S terbentuk kripton fluorida. Xenon. Pembuatan xenon. 1. Pembuatan xenon melalui ekstraksi dari udara. Reaksi xenon Xe plus F2 sama dengan Xe2, Xe plus 2F2 sama dengan XeF4, Xe plus 3F2 sama dengan XeF6. Terbentuk xenon fluorida. XeF2 dan XeF4 dapat diperoleh dari pemanasan Xe dan F2 pada tengah 6 atm. Jika jumlah peraksi F2 lebih besar, maka akan diperoleh XeF6. Radon. Pembuatan radon. Radon dapat disintegrasi radium 88Ra yang sebelumnya 86Rn dan 2He. Reaksi pada radon Rn plus F2 menjadi RnF, terbentuk radon fluorida. Bereaksi secara spontan. Bab 5. Manfaat unsur kimia. Golongan 8A. 1. Helium. Helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara, menggantikan gas hidrogen karena selain ringan juga bersifat inert. Helium cair digunakan untuk pendingin koil, logam pada alat scanner, tubuh MRI, dan juga pendingin dalam penelitian kriogenik dan superkonduktor, sebagaimana titik didihnya yang sangat rendah. Bisa kita lihat
Gambar di samping merupakan pengisian balon menggunakan gas helium. Yang kedua, neon. Neon digunakan untuk membuat lampu-lampu reklame yang memberikan warna merah. Neon juga digunakan sebagai pendingin untuk menciptakan suhu rendah. Digunakan untuk membuat indikator tegangan tinggi, penangkal petir, dan tabung-tabung televisi. Bisa kita lihat gambar di sebelah kanan terdapat contoh yang sering kita temui di kafe. Yang ketiga, argon. Argon digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu listrik karena sifatnya yang reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. Argon digunakan sebagai atmosfer inert pada pengelasan sintesis kristal tunggal silikon atau germanium dalam industri semikonduktor dan eksperimen dalam glove box di laboratorium. Bisa dilihat di sebelah kanan merupakan contoh manfaat dari argon. Krypton. Krypton digunakan bersama-sama dengan argon untuk mengisi lampu fluoresensi atau lampu tabung. Salah satu spektrumnya digunakan sebagai standar panjang untuk meter. Banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Bisa kita lihat di sebelah kanan ini merupakan contoh manfaat dari gas mulia krypton. Yang kelima, xenon, dilambangkan dengan Xe. Xenon dapat digunakan sebagai obat bius anestetik, namun penggunaannya sangat terbatas sehubungan dengan harganya yang sangat mahal. Xenon digunakan untuk lampu blitz fotografi dan beberapa jenis lampu mobil karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dengan adanya muatan listrik. Kita bisa lihat di sebelah kanan ini merupakan contoh manfaat dari gas mulia xenon yang terdapat yang sering kita lihat di studio. Biasanya banyak lampu yang digunakan untuk memfoto. Radon digunakan untuk radioterapi kanker, terapi radiasi sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Radon dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah dan bebatuan ataupun bahan bangunan. Bisa kita lihat gambarnya. Gambar di samping merupakan radioterapi yang digunakan dokter untuk menyembuhkan penyakit kanker. Terima kasih sudah menyimak video kami dan sekian